Oke coy, jumpa lagi dengan Back and Magang, stay humble dan tetap semangat untuk terus belajar layaknya anak magang. Oke ya, sebelumnya ya terima kasih yang udah support sejauh ini. Mudah-mudahan semua yang support, semua yang nonton diberi kesehatan dan ya lancar terus untuk karirnya ya. Oke. Kemarin tuh ada yang nanya ya dari rekan lah, rekan saya tuh kan nanya kok minggu ini belum keluar videonya. Terus kok waktunya sering beda-beda harinya itu. Ya, memang kayak mana lagi ya, kita kan sambil ada yang dikerjain gitu kan, ada kerjaan lain gitu. Jadi memang waktu untuk terbit video baru tuh agak beda-beda gitu. Nah, kalau terkait kenapa minggu ini kok belum ada video gitu kan. Jadi kemarin tuh ini agak curcol dikit ya guys ya. Kemarin tuh ada dari dari suatu instansi lah gitu kan mau minta eh saya tuh jadi trainer gitu. Udah tuh karena diminta jadi trainer, ya udah eh, acara itu untuk minggu depan gitu kan. Jadi minggu ini kemarin akhirnya mau nggak mau kita pakai waktu untuk bikin materi kan, kayak mulai kalau bikinin connect ke Sentry gitu kan, bikinin kayak mana sih server gRPC, klien gRPC, terus validasinya kayak mana, bikin API gateway juga, terus apa lagi ya macam-macam lah, pokoknya bikin macam-macam service biar jadi microservices kayak mana, nah kayak gitulah intinya ya. Ya cuma akhirnya cancel gitu. Ya itu jadinya sebenarnya agak agak buang waktu ya. Soalnya kan kalau nggak dipakai buat itu kan bisa buat bikin materi gitu kan. Cuma ya udahlah ya itu yang namanya belum jodoh ya guys. Nggak usah terlalu dipermasalahkan. Cuma itulah kenapa minggu ini belum bikin video. Nah ini sekarang kita bikin. Tadinya tuh pengen bikin yang ya, yang kayak ada tutorialnya gitu. Cuma ya nantilah. Karena kebetulan ini saya nemu hal yang agak krusial ini. Ini jadi saya tuh risih sama meme ini, asli risih dengan meme ini. Kenapa? Karena jadi banyak yang salah penerapan gitu loh. Salah penerapan bahkan bukan sekedar di meme ini ya, tapi di real nyata ketika kita sebagai backend tuh balikan respon HTTP kodenya gitu. Statusnya kodenya gitu kan itu banyak yang salah kaprah gitu loh. Salah apa bukan salah kaprah ya, salah penerapan lah intinya kayak gitulah ya. Kayak mana salahnya nanti saya jelasin. Jadi kali ini kita bakal bahas HTTP respon dan kegunaannya. Intinya seperti itu. Oke, biar nggak banyak cincong, kita langsung aja check this out ya. Nah, ya intinya kita bahas yang simpel-simpel aja lah ya, yang sering dipakai gitu kan. Jadi HTTP respon code ini ada yang 200, ada golongan yang 400, ada golongan yang 500. Ini harusnya kalian udah paham, tapi saya jelasin lagi. Ini nih titik poinnya di sini. 200 itu untuk sukses. Nah, 400 ini yang harus jangan sampai salah nih ya. 400 ini ada client error. Nah, tuh, itu titik poinnya di situ ya. Itu yang hal pentingnya di situ. Client error, berarti ada error dari si klien gitu loh. Kliennya salah. Intinya seperti itu, bukan salah di backend, bukan salah di server, seperti itu. Nah, kalau yang 500 nih baru server error. Intinya seperti itu ya. Nah, ini kita mulai bahas dari yang gampang-gampang dulu aja. Ya, ini pertama sih 500. 500 udah tahu lah ya, pasti ada 500, 500 apa ya sering dipakai 502, terus ya 503. Ini saya udah buat 502 ding tadi ya. Yang sering-sering aja lah ya. Terus 504 gitu kan. Ya kalau 500 itu umum lah ya, gampang lah ya, itu internal server error. Jadi kan ini kan menunjukkan bahwa terjadi kesalahan yang umum nih di server yang nggak dapat dijelaskan secara spesifik, intinya kayak gitu. Jadi contohnya misal ada kesalahan dalam kode kita yang intinya pas eksekusi itu jadi gagal. Nah itu kalau 500. Kalau 502 itu bad gateway. Jadi apa ya jelasin itu ya. Inti itu 502 ini nunjukin bahwa server yang berfungsi ini biasanya sebagai gateway atau proxy juga bisa. Inti itu dia menerima respon yang nggak valid gitu dari server upstream ya seperti itu. Jadi misalnya si server proxy-nya ini dapat respon yang salah nih dari si server backend, itu bisa kita pakai 502. Nah kalau yang 503 ini jelas service unavailable. Ini berarti servisnya lagi nggak tersedia aja tuh, misalnya lagi
dalam maintenance, intinya lagi kelebihan beban tuh kita bisa juga taruh nih sebagai apa ya, shortcut lah. Misalnya kita lagi server kita tuh lagi kelebihan beban nih, lagi overload. Nah, itu kita putuskan koneksinya, nah kita kasih kalau ini service unavailable. Seperti itu juga bisa. Nah, kalau yang terakhir 500-nya yang saya bahas adalah 504. Ya, 504 ini juga sering lah ya kita temukan tuh kan. Dia tuh gateway timeout. Gateway timeout nih kayak mana, Bang? Ini tuh apa ya? Jadi saya tuh respon itu nunjukin bahwa server yang berfungsi sebagai si gateway ini atau si proxy tadi juga bisa itu nggak dapat respon tepat waktu gitu dari server upstreamnya gitu ya. Jadi dia tunggu-tungguan gitu. Misalnya tuh kayak kita dari backendnya kita nih. Jadi klien akses backendnya kita. Nah, backendnya kita nih misalnya apa namanya? Bukan kalian akses backendnya kita ya. Gampangnya kalian akses proxy-nya dulu deh. Akses gateway-nya dulu. Nah, pas dari gateway ini dia nggak dapat respon tepat waktu nih. Misalnya kita udah set set timeoutnya berapa gitu kan. Nah, pas dari gateway ini atau si proxy ini dia ke service yang lain tuh nggak dapat respon secara tepat waktu. Nah, itu kita bisa balikan errornya dengan 504 ya, seperti itu. Itu juga bisa ya, misalnya backend to backend ya, service to service, dia lagi integrasi gitu, dia call ke service yang lain, nggak dapat respon tepat waktu, itu kita bisa balikan 504 ya, seperti itu. Nah, yang kedua ini juga nih, yang kedua ini kita bahas, sorry ya, belibet kali kayak mulutnya ya. Ini yang kedua. Nah, ini tentang yang 200 itu sukses. Nah, ini sering juga nih ada yang nanya juga, ada yang salah nerapin juga ada. Intinya tuh ada yang paling sering ditemukan itu ada 200 dan 201 ini gitu kan. Jadi ya intinya 200 ini kan kita menunjukkan bahwa permintaan dari klien tuh berhasil diproses nih. Jadi request dari klien berhasil diproses sama si server. Ini seperti itu. Nah, ini berarti kan menandakan nggak ada error nih. Dan data yang diminta itu ya udah ada gitu. Bukan masa ada, intinya bisa diproses lah. Nanti salah lagi saya ini. Pokoknya bisa diproses. Itu nanti saya tunjukkan kenapa sih saya risih sama meme yang tadi itu kan. Nah, intinya kalau 200 ini berarti request yang dilaksanakan. Ya dilaksanakan nggak apa-apa ya. Jadi pokoknya si request itu berhasil, terus si server ini ya nggak ada error gitu. Dia berhasil memproses itu. Misalnya kita waktu get gitu kan, itu bisa deh kita taruh si 200 ataupun saat kita ngepost juga bisa. Apapun bisa sih. Cuma nanti bedanya dengan yang 201 ini adalah 200 ini sama dia masuk 201 ini sama dia masuk golongan 200 ya, golongan sukses. Cuma nih ada cumanya. Perbedaannya adalah kalau 201 itu created gitu loh. Ada resource baru yang ditambahin ke server gitu loh, ke database misalnya gitu. Jadi intinya kalau 200 itu ya 200 aja, maksudnya sukses aja. Tapi kalau 201 ini lebih spesifik, berarti kita sukses menambah resource baru. Intinya seperti itu. Jadi poinnya di situ ya, jangan sampai lupa. Nah, ini yang agak berhubungan nih sama si meme tadi. Sebenarnya pun juga berhubungan si 200 ini ya. Cuma karena tadi di meme itu masuk ke yang 400-an, jadi ini agak harusnya lebih relate lah. Nah, kita masuk ke yang 400. 400 tuh ini tadi yang saya bilang ya, client error. Berarti ya intinya status ini tuh menunjukkan ada kesalahan pada request yang dikirim sama klien. Intinya seperti itu gitu loh. Jadi kayak misalnya kesalahannya bisa dari format requestnya salah, datanya nggak valid gitu kan, dan ya masalah lain-lain lah. Pokoknya nih dari klien, dia seperti itu. Karena pernah kejadian saya di salah satu perusahaan tempat saya kerja itu, engineer-nya salah balikin gitu loh. Jadi errornya sebenarnya bisa masuk 400. Jadi si klien yang misalnya dia salah mengirimkan entah parameter, entah query param, body payload, dia salah, tapi sama si backend-nya ini, si engineer yang backend ini dibalikin 500 ya. Akhirnya kan jadi apa ya, dari front end bilang ya kan 500 ada salah tuh di kode lu, coba lu benerin dulu. Nah, ini jadi ketika kita benar menerapkan kode-kode HTTP respon ini, kita jadi tahu, jadi lebih cepet tahu lah kalau ada masalah tuh di mana, seperti itu.
Ya kayak tadi ketika harusnya masuk 400-an tapi dikiriminnya 500, ya akhirnya kan dari front end bilangnya itu kan 500, lu benerin dong kode lu gitu kan, padahal sebenarnya kodenya nggak salah tapi requestnya yang salah. Nah kayak gitu-gitu tuh harus dibenerin. Oke, jadi intinya gitu ya, kalau 400 itu kita mulai dari SIM 400 nih. Ini saya ngerangkum yang sering-sering dipakai aja lah ya. Nah, misalnya dari yang 400 ini, yang pertama intinya tuh bad request, ya berarti kan ya ini gampang lah ya, 400 ini bad request. Jadi, ntar dulu guys, punggungnya sakit. Kemarin baru motoran jauh ya. Oke, sorry, intermezzo. Kita lanjutkan ya. Yang 400 bad request, intinya respon ini tuh menunjukkan server kita ini nggak dapat memproses request itu karena ada kesalahan pada format requestnya, ya gitu. Jadi kayak misalnya ada payload yang kurang, nah itu kita bisa taruh di 400 seperti itulah ya. Nah yang kedua itu 401, ya ini gampang lah ya, unauthorized gitu kan, berarti ya si klien itu nggak bisa ngirimin ya hal-hal yang berhubungan dengan autentikasi itu secara valid, ini seperti itu. Jadi saat dia mengakses endpoint, terus bilangnya tadi itu anaknya, autentikasinya, intinya hal-hal yang berhubungan autentikasi itu dia nggak valid, ya kita akan balikan 401. Nah kalau 403 itu forbidden itu ya intinya server nih paham requestnya apa tapi ditolak aja gitu loh, nggak mau nerima gitu. Misalnya ada dari klien tuh mengakses resource yang nggak ada izinnya gitu, nah itu kita balikin 403. Nah ini tadi nih SIM 404 ini, cuman kayaknya nanti lah penjelasan detailnya. Tapi intinya 404 ini menunjukkan ya bahwa resource yang diminta itu nggak ditemukan di server. Nah resource-nya ya bukan apa yang ada di server gitu, tapi resource yang dikirim nih, resource yang dikirim dari si klien itu nggak ada di server. Nah itu baru kita bisa masukkan 404 not found gitu. Jadi misalnya dari klien tuh akses endpoint gitu ya, misalnya ada paramnya gitu, paramnya ID misalnya, nah ID itu tuh nggak ada gitu loh, itu baru kita balikan not found. Nanti saya bahas kenapa saya risih dengan meme tadi dan banyak salahnya penggunaan ini di mana. Nah kita lanjut dulu yang ke selanjutnya, yang keberapa lupa ya, pokoknya selanjutnya lah ya, 405 itu method not allowed ya. Ini gampang lah ya, pokoknya metodenya nggak sesuai, misalkan endpoint ini harusnya get, dikasihnya post, ya itu nggak sesuai, nggak bisa, seperti itu. Nah ada lagi not acceptable, ini 406. SIM 406 atau not acceptable ini pokoknya tuh simpelnya gini ya, jadi server ini nggak bisa ngasih respon yang sesuai dengan accept header nih yang dikirim dari requestnya, seperti itu. Jadi bagian accept header ini nggak cocok lah, gampangannya kayak gitu. Nah yang selanjutnya itu 408 request timeout. Kalau 408 request timeout ini itu menunjukkan bahwa server ini menunggu terlalu lama untuk menerima permintaan dari klien. Jadi misalnya kita udah set nih kalau endpoint ini tuh timeout misalnya 10 detik gitu. Nah pas lagi mulainya request yang datang ini lebih dari itu gitu loh gampangannya. Jadi itu request timeout. Nah jadi apa sih Bang, kan tadi di yang 500 juga ada ngomongin timeout gitu kan, ada gateway timeout, ada request timeout. Ya ini emang beda-beda tipis ya, tapi saya coba jelaskan perbedaannya lah ya, karena kita tuh seringnya orang engineer itu ngerti-ngerti aja tapi suruh jelasin agak susah itu kan, tapi ya saya coba lah ya, mudah-mudahan paham. Jadi intinya tuh pas 408 request timeout ini, itu kalau server ini nggak nerima permintaan secara lengkap lah, dia nggak nerima request secara lengkap dari klien dalam waktu tertentu gitu loh. Jadi ada waktu yang ditentukan, requestnya ini dibuat, cuma kelengkapan dari request ini belum selesai gitu loh sampai waktu itu habis. Nah itu baru kita jadinya baliknya ada request timeout gitu loh. Jadi ini nunjukin masalah antara klien dan server secara langsung, jadi seperti itu. Nah kalau yang tadi 504 gateway timeout ini tuh terjadi ketika gini nih, gampangannya tuh kayak ada server proxy atau gateway gitu kan ya, dia nggak dapat respon tepat waktu dari server yang upstreamnya, seperti itu. Nah ini
nunjukin masalah antara si server yang jadi proxy ataupun gateway dengan server upstreamnya gitu loh. Jadi nggak langsung berhubungan dengan klien. Nah, bedanya di situ ya. Intinya dengan memahami perbedaan itu ya kita dapat lebih efektif lah ya mengatasi masalah waktu tunggu ya, latensi ya gitu dalam komunikasi jaringan ini ya seperti itu. Ya terutama yang melibatkan proxy dan gateway ya jangan lupa. Nah, kita kembali ke si selanjutnya tadi habis 408, ini 409. 409 itu konflik. Ini juga nggak ribet lah ya. Intinya kode status ini tuh menunjukkan bahwa requestnya nggak dapat diselesaikan karena konflik dengan resource yang sekarang ada di service kita gitu loh. Kayak misalnya ada data yang unik gitu. Nah, dimasukin itu lagi yaitu kan datanya udah already exist gitu kan. Nah, itu baru kita masukkan 409 gitu. Dia konflik jadinya datanya. Nah, ya pokoknya ini harus dipahami ya supaya kita tuh lebih mudah mendiagnosa gitu kan, dan ya akhirnya kalau kita udah gampang mendiagnosa ya kita gampang juga menangani ya kesalahan yang terjadi gitu saat mengembangkan dan menggunakan ya API. Nah, ini yang saya bahas tadi kan ada kesalahan yang saya temukan di mana harusnya masuk golongan 400 dibalikin 500. Nah, itu salah. Nah, ada juga yang ini nih yang tadi bikin saya risih. Jadi banyak nih ya junior to middle nih yang paling sering saya temuin gitu. Dia balikin data yang nggak ada itu 404. Ini yang jadi masalah. Kita harus bedain dulu. Bedanya gimana bang? Maksudnya kayak gini. Ketika itu dari klien yang salah, kayak misalnya gini ya. Ada API-nya itu misalnya cuma mau nampilin user doang gitu. Nah, terus di situ ada paramnya by ID misalnya gitu. Karena by ID ini, si ID yang ini nih yang jadi kirim dari klien itu nggak ada di database. Nah, itu baru benar datanya not found. Berarti kan klien harus ganti kalau mau dapat data gitu. Dia harus ganti ID yang dikirimin karena ID yang itu nggak ada gitu. Itu maksudnya SIM 404. Tapi misalnya nih kita mau ngambil produk gitu by ID-nya user misalnya. Jadi si user satu misalnya user satu ini punya produk apa aja di database kita misalnya gitu ya, misalnya sistemnya berkaitan dengan produk-produk lah ya. Nah, ketika kita kirim param user ID ini, terus data si produknya itu nggak ada, tapi ini dalam catatan ya usernya ini ada gitu loh. Jadi user dengan ID 1 tadi itu ada di database, cuma produk yang punya dia itu belum ada. Misalnya dia belum nambahin produk, itu masih kosong, gampangannya gitulah ya. Nah, itu tuh harusnya apa sih kita balikin nih? Kita balikin jangan 404 tapi tetap 200 karena dia sukses. Suksesnya gimana ya? Prosesnya kan berhasil, cuma data berkaitan dengan si user tadi, dalam konteks ini kita sebut data produk tadi, itu belum ada gitu loh. Data itu masih nil ya gitu. Berarti kita balikin dia tetap 200 tapi bagian untuk payload respon yang bagian data produknya itu nil gitu loh. Atau kosong ya terserah lah. Intinya data itu nggak ada gitu loh. Data si produknya bukan not found gitu loh. Bukan data produk user ini not found. Enggak, usernya tetap ada, cuma datanya kosong. Ini seperti itu. Jadi bedain ya mana not found, mana sebenarnya datanya ada, maksudnya resource yang dikirim itu ada, tapi data yang diinginkan nggak ada. Nah, itu beda. Ya, perbedaan di situ lah ya. Ya ulangin nih, resource yang dikirimin itu emang nggak ada, not found. Tapi kalau resource yang dikirimin ada, terus data terkait yang mau diambil dengan resource itu yang nggak ada, yaitu dia tetap 200, tapi data yang terkait itu nil, seperti itu. Gitu. Jadi itu nggak not found gitu loh. Nah, kalau saya kembali ke si ya ini tadi nih yang gambar yang buat saya risih gitu kan. Di sini kan 404 nih. Nah, 404 ini ada produknya di belakangnya yang sekarang lagi nggak ada ya. 404 ini resource-nya gitu loh. Jadi misalnya kita nge-hit API, kita kirim kalau kita mau ngambil data produk minuman yang dianuin sama 404 ini gitu loh. Resource-nya dari 404 ini. Ya itu berarti kita balikinnya bukan not found gitu loh. Karena meme ini kan sering dipakai ini not found gitu. Nggak gitu. Ini harusnya kalau berdasarkan gambar ini yang tadi saya sebutkan sering kesalahannya itu adalah pas nerapin yang tadi saya jelasin. Ketika harusnya ini 200 tapi datanya nil gitu loh. Jadi produk minuman dengan ID
ya dengan ID ataupun apapun ya, intinya resource-nya itu 404, itu minumannya nil, lagi kosong gitu loh. Kecuali ini 403, terus di sini nggak ada nih, tapi langsung 405 di bagian yang 404 ini ya, tulisan 404 ini harusnya misalnya jadi 405, terus sebelah ini 406, kita bisa asumsikan misalnya ini 404 ini emang nggak ada gitu loh, secara resource dia nggak ada. Nah baru itu akan jadi not found gitu loh. Nah perbedaannya di situ ya. Jadi intinya penting kita ngerti kapan penggunaan HTTP respon code ini yang benar gitu, supaya nanti ketika kita tracing masalah itu cepat juga gitu loh. Lebih cepat kita mendiagnosa, ya lebih cepat kita bisa handling dan benerin apapun yang error yang lagi terjadi. Ini seperti itu ya. Jadi jangan salah, kapan 400, kapan 500, kalau 200 ya gampang lah, tapi 200 pun tadi ada sedikit perbedaan ya. Cuma tadi saya cuma rangkum dua itu aja, 200 dan 201. 400 juga sebenarnya banyak ya, tapi saya bahas yang itu tadi aja ya, dari 400, 401, bahkan 407 kayak tadi saya lompat deh. Iya, 407 saya lompat karena kayaknya jarang-jarang dipakai sih. Ada sih, cuma jarang lah ya. Yang 406 pun juga jarang sih, cuma ya biar ngerti aja lah. Itu tadi sampai 409 dan 500 tadi juga udah ya. Intinya gitu ya. Jadi jangan salah menggunakan HTTP respon code gitu. Harus tepat fungsinya gitu. Ranahnya di mana, konteksnya apa, terutama itu konteksnya harus sesuai. Jadi pokoknya yang paling sering terjadi saya temuin di junior to middle tuh adalah salah kapan gunain 404. Resource-nya ada, data terkait resource-nya nggak ada, dibalikin 404, nah itu jangan gitu loh. Karena kalau dibalikin 404, asumsinya adalah dari klien itu dia request yang dikirimin tuh salah gitu, dia harus ganti dengan request yang lain, param yang lain misalnya gitu. Nah itu nggak bisa, itu salah gitu. Jadi kalau misalnya resource itu ada, hanya data terkaitnya yang nggak ada, yaitu kita balikin tetap 200 gitu. Cuma data terkaitnya misalnya nil atau array kosong, ya terserah lah ya, tergantung kebijakan gitu. Kalau saya sih enaknya nil aja gitu. Nah kalau resource-nya emang nggak ada, ya ini kalau kita kembali ke gambar ini ya, misalnya ini 403, 405, 406, nggak ada 404-nya. Nah itu baru tuh ketika kita nyari data dengan resource 404 itu bakal not found karena emang nggak ada. Tapi kalau misalnya gambar ini yang tadi saya maksudin nih, resource-nya ada, data terkaitnya nggak ada, itu produknya yang lagi kosong gitu. Itu baru kita balikin si produk dengan resource 404 itu nil gitu. Jadi dia bukan not found. Itu seperti itu ya guys. Kira-kira itu aja sih. Terima kasih untuk yang udah support saya sejauh ini. Nggak terasa loh udah 100 lebih juga ya, hampir 200 subscribernya ya. Support terus Backend Magang biar saya semakin semangat buat share pengalaman saya, ya dan juga share ya tentang update teknologi juga nanti lah ya, saya bakal share juga. Intinya sih yang paling pengen saya share adalah pengalaman saya dulu terkait di dunia kerja seperti itu. Jadi ya sekali lagi terus support saya dengan subscribe, like, dan share ya, terutama share karena siapa tahu nih ada teman-teman kita, rekan-rekan kita gitu yang mungkin lagi belajar sesuatu atau mungkin lagi nemuin problem yang sama yang kebetulan dibahas sama video yang saya bikin. Jadi bisa terbantulah teman-teman kita itu gitu ya. Sekali lagi sekian dari saya, terima kasih. Salam Backend Magang.